Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana halaman 1 hari ini kabarnya? Baik. Masih semangat nggak? Kan udah siang nih sekarang. Lapar nggak? Ya nanti MBG-nya ya. Setelah jam ibu nanti kan MBG dibagikan. Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa? Ihsan. Terus berapa orang? Keterangannya apa? Izin sama sakit. Sudah ditulis di buku kehadiran? Sekretaris udah? Baik. Kita pertemuan yang kesekian kali ya hari ini dengan materi yang baru ya. Kalau yang minggu kemarin materinya masih ingat nggak tentang apa? Percaya diri. Nah, percaya diri itu kan sudah ibu jelaskan ya, yang seperti kemarin itu bahwa percaya diri adalah penilaian terhadap diri sendiri. Nah, hari ini materinya beda. Kita belajar tentang emosi. Apa? Emosi. Mengenal emosi atau kenali emosi ya. Sebelum Bu Ella jelaskan apa itu emosi, sebelum kita bahas bareng-bareng, Ibu akan menayangkan satu video yang harus kalian simak, kalian tonton. Nggak perlu pakai suara sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi langsung aja Ibu putar videonya, kalian lihat. Karena nanti akan ada pertanyaan yang akan Ibu berikan. Jadi aktivitas kita yang pertama adalah menyaksikan video. Disimak ya. Kira-kira itu hewan apa? Beruang sama rusa. Oke. Beruang sama rusa ini mau menyeberang ya? Ya. Menyeberang apa ini? Jembatan. Oke, kita lihat. Karena badannya sama besarnya, jadinya mereka rebut-rebutan nih ceritanya ya. Kira-kira yang ngalah siapa? Rusa. Oke, kita lihat. Kenapa bisa rusa? Coba dilihat dulu. Oke. Nah, ini ada hewan kecil nih di belakangnya. Ada apa itu? Musang. Musang, rakun, apa sih? Rubah. Oh, dia lempar. Siapa tadi yang lempar? Beruang. Oke. Kayaknya udah kesel ya. Nah, di belakang rusa ada apa tuh di belakang rusa? Kelinci. Kelincinya juga dibuang juga. Nah, terus apa ini yang terjadi? Oke. Ternyata jembatannya goyang. Jadi jatuh dong. Nah, ya sebelahnya aja tuh yang digigit ternyata. Sebelahnya enggak. Rebutan lagi nggak kira-kira nih? Ya. Pandang-pandangan dulu antara kelinci sama apa ya? Musang. Oke. Videonya selesai. Sekarang siapkan buku BK-nya di atas meja. Sudah disimak semua kan ya? Ya. Sekarang siapkan buku BK-nya. Sudah? Ya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaannya langsung dijawab aja ya. Jadi ada 3 pertanyaan, kita refleksi dengan 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang Bu Ella kasih langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama, ya. Sudah? Ya. Oke, ya.
Emosi apa yang terjadi pada rusa dan beruang? Yang pertama. Emosi apa yang terjadi pada rusa dan beruang? Silakan langsung dijawab. Kita tadi kan mengenal emosi kan? Nah, coba kalian jawab. Itu emosi apa itu yang terjadi pada beruang dan si rusa? Sudah? Oke, saya tunggu. Sudah ya? Yang kedua, emosi apa yang terjadi pada kelinci dan kita anggap itu tadi rubah ya? Rakun, oke. Emosi apa yang terjadi pada kelinci dan rakun? Pertanyaan yang kedua. Langsung dijawab. Emosi apa yang terjadi pada kelinci dan rakun? Oke. Sudah? Oke. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang akan kalian pilih? Ya, emosi apa yang akan kalian pilih? Emosi yang ada pada rusa beruang atau kelinci rakun? Pertanyaan gini aja, emosi yang saya pilih, emosinya siapa? Kalau lagi ada di posisi seperti di video itu, lagi mau nyebrang nih, ya kan? Kan mereka sama-sama mau menyeberang, ya. Terus terjadilah pertemuan tadi di tengah-tengah. Nah, kalau kalian ya yang mau menyeberang terus ketemu sama lawan yang di seberang kalian, hal apa, emosi apa yang kalian pilih? Mau kayak rusa beruang atau kayak rakun dan kelinci? Singkat-singkat aja kan pertanyaannya, jawabannya. Sudah? Oke. Yang mau menjawab, yang mau mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1. Emosi apa yang terjadi pada rusa dan beruang? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Silahkan. Emosi apa, Nak? Emosi marah atau kesal. Emosi marah atau kesal. Ada lain? Ada lain? Emosi apa? Ayo Ano, emosi apa No yang terjadi? Emosi marah karena satu sama lain tidak mau mengalah. Oke. Satu orang lagi, cewek, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Silakan. Emosi yang tidak menguntungkan satu sama lain. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan yang kedua. Emosi yang terjadi atau yang terlihat pada rakun dan kelinci. Ada yang bisa menjawab? Ayo, Latifah. Emosi senang atau bahagia? Oke, emosi senang atau bahagia. Ada lain? Emosi apa yang kamu baca ini? Oke, emosi apa? Saling mengalah. Saling mengalah. Ada lagi anak cowok? Emosinya si tadi kelinci sama rakun? Emosi apa, Nak? Karena Ayo, mereka Nopal. saling mengalah. Oke, emosinya saling mengalah.
Pertanyaan yang ketiga, kalau ada di posisi seperti itu, mau menyeberang terus ketemu sama lawan di seberang, kalian memilih emosi yang mana? Memilih emosi yang mana, sayang? Kelinci dan rakun. Kelinci dan rakun. Ada lagi? Memilih emosi apa? Kelinci dan rakun. Kelinci dan rakun. Kamu? Kelinci dan rakun. Oke. Ada yang bisa menjelaskan alasannya? Kenapa memilih kelinci dan rakun? Nol. Kenapa nol memilih emosi rakun dan kelinci? Karena mengalah satu sama lain dapat menghasilkan kebaikan bersama dan tidak ada keributan satu sama lain. Good job. Ada lagi? Kamu memilih siapa? Rakun sama Rakun kelinci. sama kelinci. Kenapa? Karena saling Saling apa? sama-sama mengalah. Sama-sama mengalah. Ada lagi yang mau menjawab? Kelinci, Bu. Kelinci sama rakun. Kenapa? Karena kelinci sama rakun mau mengalah dan lebih memilih untuk menyeberang bersama. Oke, betul sekali. Jadi kita bahas satu-satu, ya. Yang pertama, emosi apa yang muncul pada rusa dan beruang? Emosi apa tadi? Emosi apa? Emosi apa, Nak? Marah dan kesal, ya. Jadi kita sama-sama membahas emosi. Nah, nih, apa itu emosi? Ada di slide yang Ibu tayangkan. Emosi itu adalah segala aktivitas, pikiran, perasaan, nafsu, serta keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Dan emosi itu juga cenderung mempengaruhi perilaku individu. Jadi emosi itu nggak cuman marah. Salah ya, jadi kalau ada yang bilang, saya lagi emosi nih, marah banget. Ternyata emosi itu nggak hanya marah. Emosi adalah suatu perasaan. Mau senang, mau bahagia, mau ketawa, mau kecewa, mau terpesona, mau bangga. Itu semua adalah jenis-jenis emosi. Jadi emosi yang pada rusa dan beruang adalah emosi negatif atau positif? Negatif. Nih, emosi ada manfaatnya enggak? Ternyata emosi itu ada dua, positif dan negatif. Bagian yang rusa sama beruang itu ternyata mereka menimbulkan emosi negatif. Itu yang terjadi kalau nggak ada yang mau mengalah, hanya mengandalkan kemarah, kekesal, nggak ada yang ngalah. Akhirnya kalau kita sama-sama emosi, maka yang terjadi adalah kerugian. Rugi nggak tadi? Kenapa rugi? Jatuh. Jadinya nggak ada yang mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, emosi si rakun sama si kelinci itu tadi apa? Positif. Yang muncul emosi apa? Senang, tenang, rileks, adem, ayem, mengalah. Akhirnya yang terjadi adalah mereka bisa sampai di tujuan atau bisa menyeberang sampai ke tujuannya masing-masing. Nah, ini yang mau kita bahas, ya. Jadi ternyata emosi itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Yang pertama sebagai pembangkit energi. Bener nggak? Kalau kita nggak punya emosi, kadang-kadang kalau kita lagi lesu, lagi males, kalau nggak ada emosi yang positif, misalnya emosi bersemangat, emosi bahagia, mood yang baik, maka energi kita tidak akan bangkit. Nah, jadi fungsinya itu membangkitkan energi, terus membawa informasi, membawa pesan antar individu,
Ya kan? Misalnya lagi nggak mood nih temennya, lagi bete. Terus kita mau ngajak dia seneng-seneng gitu kan? Kita mau ngajak dia atau mau ngobrolin sesuatu. Karena kita lihat, oh kayaknya lagi nggak bagus nih moodnya. Yaudah deh nanti aja kita ajak bicara. Oh yaudah deh nanti aja kita ajak ke kantinnya. Sebagai pembawa informasi. Itu maksudnya sebagai pembawa informasi. Jadi ketika kita melihat emosi pada orang lain, itu bisa menyampaikan maksudnya. Oh dia lagi seneng. Oh dia lagi sedih. Oh teman saya lagi marah. Kalau lagi marah jangan diajak ngomong. Maksudnya itu pembawa informasi. Terus yang ketiga, sumber informasi keberhasilan. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, maka yang terjadi adalah keuntungan. Bukan yang tadi, kalau nggak bisa mengelola dengan baik, maka yang terjadi adalah kerugian. Terus bagaimana cara mengungkapkan emosi? Ternyata ada dua. Yang pertama dengan verbal, yang kedua non verbal. Dengan verbal itu kalian bilang, gue lagi marah, gue lagi sedih, gue lagi senang, gue lagi gak mau diajak ngomong, gue lagi gak mood. Kalau non verbal itu bisa dengan ekspresi wajah, ya, dengan gestur tubuh, ya kan? Terus dengan bahasa tubuh, misalnya kalau lagi sedih, raut wajahnya ekspresi kita sedih. Kalau lagi senang, dengan ekspresi senang, kayak senyum, terus ceria, terus badannya juga mungkin geraknya lebih santai, lebih enak. Tapi kalau lagi marah, mungkin wajahnya memerah. Terus lebih lebih sensitif. Kita lanjut lagi. Nah, ada cara dalam mengendalikan emosi. Nah, ternyata ada caranya. Banyak caranya itu. Kita rileks. Yang pertama, mengendalikan pikiran, kita rileks. Terus kedua, kalian terima emosinya. Paham nggak? Konfrontasi itu kalian punya penerimaan terhadap emosi. Saya lagi sedih, saya lagi marah. Oh iya, saya lagi marah. Ya nggak apa-apa, saya lagi marah, saya lagi sedih. Jangan, enggak sih nggak apa-apa sih kayaknya gue nggak apa-apa kok. Oh enggak. Jadi ketika kalian sedih, ketika kalian marah, kalian harus bisa merasakan emosi itu. Jangan ditolak atau jangan jangan diingkari gitu. Gimana bahasa kalian tuh? Kayak enggak, gue nggak apa-apa. Lo lagi marah ya? Enggak, gue nggak apa-apa. Padahal iya, dalam hati yang paling dalam tuh lagi marah, lagi sedih ya? Enggak, gue bebek aja. Padahal emang benar kalian lagi sedih. Nggak apa-apa, terima dulu. Yang nomor 2 tuh, terima dulu. Nah, baru yang ketiga, responnya ya, respon dengan sehat. Kalau lagi marah, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau lagi sedih, apa sih yang kita lakukan? Responnya harus yang sehat. Jangan marah sama orang, responnya meledak-ledak. Bawaannya pengen nonjok, atau bawaannya pengen berantem. Nah, yang keempat, percaya diri dan berkomunikasi. Nah, kalau marah, ada pentingnya untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Dengan diri sendiri boleh. Kalau lagi kesel aja sama diri sendiri. Kalau lagi marah sama orang lain, boleh komunikasikan dengan orang tersebut, ya. Nah, ada lagi, Nak. Ada lagi cara kita dalam mengendalikan emosi. Sebentar ya. Oke, nih. Nah, ini namanya adalah roda pilihan. Jadi bagi jadi
4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Roda pilihan itu adalah cara mengendalikan emosi dengan memilih di antara pilihan di dalam roda-roda ini. Ini bentuknya kayak apa sih? Kayak roda kan? Iya kan? Nah, di dalam roda ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 slice kayak pizza gitu. Ya, ada 8 slice kayak pizza. Yang ini apologize. Apologize itu bermaaf, maafan. Yang ini walk away. Walk away itu adalah apa ya? Kayak pergi dulu. Kalau lagi marah tuh, yaudah deh pergi dulu gitu. Menenangkan diri dengan cara pergi dulu. Pergi dulu maksudnya dihindari dulu. Terus yang ketiga family meeting, itu kumpul atau bermusyawarah. Use and I message. Ini maksudnya adalah mengkomunikasikan secara langsung, mengkomunikasikan. Jadi kalau misalnya emosi yang timbul marah, komunikasi sama orang yang kita marah itu, yang kita kesel itu. Kalau lagi sedih sama seseorang, berkomunikasi dengan orang itu atau curhat maksudnya. Paham? Ya. Selanjutnya ada, nah ini tell them to stop. Ini kalau ada emosi mau berantem. Kayak tadi tuh beruang sama si rusa mau berantem. Terus ada yang menghentikan. Stop dulu nih, ada yang melerai. Nah, terus yang ini menghitung 1 sampai 10. Ketika kita punya emosi yang negatif, marah misalnya, mau marah, kita hitung dulu 1, 2 sampai kita tenang. Akhirnya kita bisa bicara baik. Yang ini go to another game. Another game itu maksudnya lakukan kegiatan lain dulu. Ketika kita punya emosi negatif, ya udah deh kita makan dulu yang enak. Kita ke pantai dulu atau scroll HP dulu kalau lagi nggak mood perasaannya. Yang terakhir share and take turn, itu maksudnya saling berbagi. Nah, kegiatan ini yang terakhir ini tugas yang terakhir ini ya adalah per kelompok ini menentukan roda pilihan mana yang mau kalian ambil kalau kasusnya marahan, berantem, temen sama temen berantem, ya kan? Berantem ya, emosi negatif bukan? Nah, marah. Terus kalian mau menentukan satu roda pilihan di situ, ya, mau pakai slice yang mana, bagian yang mana antar 8 itu, ya, pilih salah satu. Bisa? Saya kasih waktu 5 menit dimusyawarahkan antar kelompoknya. Boleh ditulis di buku 1 orang, nanti ibu minta untuk menjelaskan aja. Yuk. Ada yang nggak jelas? Ibu ini lagi, jelasin lagi. Ya. Slide yang pertama maafan, yang kedua pergi dulu, yang ketiga bermusyawarah, yang keempat pakai berkomunikasi dengan misalnya WA deh, saya minta maaf saya ngomongnya masalah ini mau diselesaikan dengan WA-an atau ngomong langsung. Terus yang selanjutnya itu melerai. Terus yang selanjutnya menghitung 1 sampai dengan 10. Terus melakukan aktivitas yang lain. Terus yang ini nih maksudnya itu ini loh nak, kayak misalnya teman kalian itu yang kalian tahu itu rebutan mainan atau berantemnya rebutan pacar. Ya udah deh kamu pacaran aja sama dia, saya cari yang lain gitu loh maksudnya. Share and take turns itu loh maksudnya, kasih aja dan saya cari yang lain gitu maksudnya. Ini yang ini ya. Jadi kasusnya ini berantem, itu aja intinya, berantem. Terserah mau berantem gara-gara apa, terus kalian milih satu aja roda pilihan. Yang kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya. Ya, semakin cepat, semakin MBG-nya nanti diinikan. Iya.
Satu aja, satu ini satu, satu ini satu, satu ini satu. Dah. Oke, kelompoknya Nol udah selesai. Apa Nol? Apa? Komunikasi. Komunikasi berarti yang mana nih? Yang keempat nggak sih? Yang keempat. Yang kirim satu pesan ya, berkomunikasi ya. Oke, kenapa? Karena biar lebih mudah buat minta maafnya gitu. Oke, supaya lebih bisa tahu gitu ya sama masalah masing-masing. Good. Kelompok lain siapa? Nah, yang sana kelompok cowok di sini udah ada. Ini? Serah. Yuk, siapa yang mau mewakili? Belum. Yang ini? Aja nggak apa-apa. Yuk, yuk, apa? Minta maaf. Oke, memilih untuk minta maaf berarti apologize. Kenapa? Biar masalah juga cepat selesai. Biar masalahnya cepat selesai. Jadi diminta untuk minta maaf. Yang ini kelompok 3 nih, saya anggap kelompok 3. Ada? Memilih yang apa? Ya. Maaf-maafan. Bermaaf-maaf, apologize juga. Kenapa? Karena bermaaf-maafan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Oke, good. Biar masalahnya segera selesai. Yang terakhir, kelompok 1, yuk. Maaf-maafan, Bu, Kenapa? agar masalah cepat selesai. Agar masalah cepat selesai. Jadi itu ya. Jadi ada 8 slice yang bisa kalian pilih untuk dapat menyelesaikan masalah kalau itu memang emosinya emosi yang negatif atau emosi. Jadi ketika ada emosi negatif itu tidak hanya diselesaikan dengan baku hantam atau berantem, tapi bisa kok kalian memilih slice-slice yang ada di roda pilihan ini. Nah, nanti untuk minggu depan ya, untuk minggu depan saya minta kelompok 1, 2, 3, dan 4 menggambar roda pilihan di buku gambar. Versi kalian masing-masing, kayak minta maaf, menghitung 1 sampai 10, share and tag, terus walk away. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, logonya boleh diganti. Kalau itu kan walk away logonya kaki, apologize wajah orang. Nah, boleh kalian ganti logonya, terserah kalian, tapi nyambung sama 8 slice ini, bikin lingkaran yang besar ya. Kalau jangan di buku gambar deh, kan kelompok kan ya, pakai karton ya guys ya, untuk kita bahas di hari Selasa depan di jam Bu Ella kayak biasanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 pakai karton, 1 karton, digambar sebesar mungkin, diwarnai sebagus mungkin nanti presentasi ke depan. Oke? Ada pertanyaan nomor 1? Gak ada. Oke, kita akhiri ya pelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan lagi tentang tentang apa tuh, roda pilihan di minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana 81 hari ini kabarnya? Ada temennya yang nggak sekolah hari ini? Siapakah dia? Kenapa nggak sekolah? Sakit. Ini suratnya ya? Sudah ditulis di buku absen? Sudah? Sudah, oke. Kok lemes amat sih kelihatannya? Udah pada sarapan belum? Belum. Tadi kehujanan berangkatnya? Hah? Iya. Terus ada yang kehujanan basah nggak badannya, bajunya? Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Senang banget Ibu hari ini bisa hadir lagi di kelas kalian ya. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, yaitu tentang kelola
Judulnya mengelola emosi. Mengenal emosi. Kemarin ada berapa macam emosi? Dua. Ada emosi dan ada negatif. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif apa aja yang kemarin ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa aja emosi positif? Ayo Faiza, ada apa aja emosi positif? Senang, Senang, apalagi? baik, Baik, terus bahagia, bahagia. Emosi negatif, ada yang bisa menjelaskan? Apa aja emosi negatif? Marah, Marah. Apalagi? khawatir, Khawatir, menangis, menangis, atau sedih. Ada lagi yang mau menjelaskan? Ada. Nah, ketika kita mengalami emosi negatif itu tadi, ternyata ada cara dalam mengelola emosi dengan cara membuat dan menentukan roda pilihan. Tugasnya kemarin apa? Membuat roda pilihan. Satu kelompok membuat roda pilihan. Sudah selesai? Sudah. Kemarin Ibu ingat ada 4 kelompok membuat roda pilihan ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Udah siap maju hari ini guys? Udah. Berarti kita dari kelompok 1 ya. Kalau jumlahnya sekitar ada 8 sampai 10, perwakilan aja nggak apa-apa. Ya. 4 atau 5 orang yang maju ya. Oke. Kita minta kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil buatan roda pilihannya. Silakan kelompok 1. Yuk. 4 orang boleh, 5 orang boleh. Yuk, di sini aja. Ayo, 4 orang. Ayo, Ciko. Ya. Bertiga aja. 1 orang lagi. Oke. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Yang mau membacakan siapa? Ayo. Pegang mic-nya. Ya. Ya nggak perlu. Nah, kan ganteng-ganteng. Sini lagi. Nah, oke. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada siapa aja anggotanya? Anggota kelompok kami ada saya, Gipari, Samudra, Iksan, Zaki, Ciko, Revan, Yuda, dan Asdam. Oke. Silakan. Mana buatan roda pilihannya? Ini, Bu. Dibacakan. Ini dari mana? Dari mana? Di sini. Oke, boleh. Silakan. Dari slide yang mana aja? Ini kayak mana? Oke. Ya. Roda pilihan ini ada 8. 1. Berbagi atau bergantian. Oke. Meminta maaf. Ya. Pergi. Kumpul bersama keluarga. Apalagi? Menggunakan WhatsApp. Meminta mereka berhenti bertengkar. Menghitung 1 sampai 10. Menghitung 1 sampai 10. Bermain permainan lain. Oke. Ada 8 Ya. slides ya. Coba kita lihat. Wah, ini siapa yang buat? Kita orang semua. Bareng-bareng. Ya. Ada pertanyaan nggak buat kelompok 1 guys? Cukup ya. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Boleh duduk. Oke. Ini Bu Ella taruh di sini.
Kelompok 2, silakan perwakilan kelompok 2. Ini Ano. Aurora lo yang buka. Ada lakban. Lakban nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan mempresentasikan gambar roda pilihan dari kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil roda pilihan kelompok 2, kami akan memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Abdi, di sebelah saya ada Pandu Wijaya Erlangga. Aira Syisya Tahira. Latifah Melgina Zahara. Aurora Magania. Di sini saya akan menjelaskan roda pilihan. Di sini ada 8. Yang pertama ada berbagai dan bergantian. Yang kedua ada minta maaf. Yang ketiga ada pergi. Yang keempat ada kumpul keluarga. Yang kelima adalah menggunakan iMessage. Yang keempat adalah meminta mereka berhenti. Oke. Keenam yang itu menghitung 1 sampai 10. Yang terakhir, yang ke-8. Bermain permainan lain. Grogi ya guys. Oke, ada 8 slice juga. Ibu lihat gambarnya boleh. Wah, dia diwarna-warnain nih ya. Logonya ada yang diganti nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Ini terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 3. Wah, cowok-cowok nih wakilnya ya. Keren. Cewek-ceweknya ada yang maju? Ayo dong. Cowok-cowoknya yang semangat. Iya, nggak apa-apa. Oke. Yes, keren. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke. Perkenalkan diri Perkenalkan dulu. diri dulu. Ada siapa aja anggotanya? Ada Malika, Naeka, Naura Fani, Metia, Nurmala, Salsa Vera, Rapang, Algian. Oke, silakan dibacakan. Saya akan membacakan roda pilihan. Sini ada 8. Yang pertama, minta maaf, Ya. pergi, kumpul keluarga, menggunakan iMessage, meminta mereka berhenti, menghitung 1 sampai dengan 10, bermain permainan lain, dan berbagi dan bergantian. Oke, ada 8 slice juga. Ya, ini buatnya bareng-bareng. Rapi sekali ya. Ada logonya. Oh, logonya diganti loh. Banyak kan logonya diganti ya. Minta maaf, bawa kreatif sekali. Ini yang gambar siapa? Siapa yang gambar? Malika. Malika, mana Malika? Keren. Tepuk tangan. Oke, silakan ditutup. Ditutup presentasinya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sekian dari presentasi dari kami. Kami akhiri. Kami akhiri. Yuk. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Oke, kelompok 4, kelompok terakhir silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil roda pilihan kami. Beranggotakan 8 orang, yaitu ada Alia, Aisyah, Sabina, Davina, Augiza, Ratu, Cynthia, dan Kirana. Dan diwakilkan oleh saya, Kirana. Di samping saya ada Augiza, lalu Aisyah, Cynthia, dan Ratu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan 8 slides. Oke. Yang pertama ada meminta maaf, pergi, berkumpul keluarga menggunakan EI message. Lalu ada Berbagi dan bergantian, bermain permainan lain, menghitung sampai 10, dan meminta mereka untuk berhenti. Oke. Sudah ada 8 slides juga. Wih, rapi banget juga ini. Siapa yang buat gambarnya? Ratu. Berdua. Iya. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada, cukup. Ya, silakan ditutup presentasinya. sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Oke, semua kelompok sudah maju dan membuat tugas roda pilihannya masing-masing. Ya, dari 4 kelompok yang maju, Ibu simpulkan bahwa kalian sudah bisa membuat roda pilihan. Ya, artinya walaupun membuatnya berkelompok, tapi kalian sudah paham gitu bahwa ternyata pada saat kita mengalami emosi yang negatif atau emosi positif pun, tapi emosi positif itu mempengaruhi sesuatu hal pada diri kita, maka kita bisa membuat sebuah pilihan dari 8 size di roda pilihan ini tadi. Ya kan? Udah paham kan? Ya, dengan cara membuat ini sudah paham? Kalau nggak disuruh buat, mungkin kalian nggak akan paham. Ya, jadi tugas ini akan Ibu simpan, nanti bisa dipajang di kelasnya buat tambahan. Ya. Terus untuk minggu depan kita akan ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya nanti dijelaskan di minggu depan. Ya, kalian akan diminta untuk membawa HP, ya, membawa HP yang ada kuotanya, ya, jangan yang nggak ada kuota, ya. Ada pertanyaan tentang roda pilihan? Udah jelas? 8 slide sudah paham semua, guys? Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.